مرحبا أهلا النوادي. Nah, ini pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang penerimaan wahyu beliau yang kedua, yaitu melalui malaikat Jibril. Mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi malaikat Jibril bukan sebagai guru yang mengajar kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad lah seorang guru, yang gurunya adalah Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku dengan pendidikan terbaik, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau lewat Jibril, itu juga para nabi mengalami. Karena kadang-kadang Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi yang lainnya, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ketiga ini hanya khusus Nabi Muhammad. Para nabi lainnya tidak ada di dalam mentransfer wahyu, yaitu al-kalam atau kalamullah bi ghairi wasithah. Allah berfirman kepada Nabi tanpa perantara, langsung mendengar firman-Nya Allah, langsung mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Musa, ini juga pemahaman. Nabi Musa berdialog dengan Allah bukan berarti langsung. Nabi Musa mendengar firman-Nya Allah itu tidak langsung, tapi Allah menciptakan atau Allah memberikan kepada telinganya Nabi Musa pada waktu itu bisa terhubung dan terkoneksi dengan jaringan-jaringan firman Allah, dan dia mampu mendengarnya, tapi tidak langsung. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung. Makanya dikatakan kalamullah bi ghairi wasithah, firman Allah tanpa perantara. Yang menggunakan perantara ini yang luar biasa. Nabi Musa ketika mendengar firman Allah tidak secara langsung, tapi perantara. Dengan penciptaan telinga Nabi Musa, Allah berikan kemampuan khusus bisa mendengar firman Allah lewat jalur-jalur, jaringan-jaringan khusus yang ada di pohon. Kan pohonnya terbakar, pohon terbakar, tapi daunnya tidak terbakar, batangnya tidak terbakar. Di situ Nabi Musa dialog. Kenapa harus ada api di situ? Kenapa harus ada pohon di situ? Kenapa tidak langsung? Karena Nabi Musa tidak mampu mendengar langsung firman Allah, bisa hancur. Nabi Musa tidak mampu melihat, dan Allah nyatakan lan taroni, kau tidak akan bisa melihat. Ya Musa fakhla na'alaika innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Jadi itulah transfer suara, perantara di situ, tidak langsung. Tidak langsung pun punya dampak yang luar biasa. Setelah selesai daripada dialog dengan Allah oleh Nabi Musa, maka telinga Nabi Musa kekuatannya berubah. Disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nuruz Zalam, karena sudah pernah mendengar firman-Nya Allah walaupun lewat perantara. Telinganya berubah, bukan telinga orang biasa. Telinganya berubah, bisa mendengar langkah semut 1 mil. Karena sudah terpapar radiasi firman Allah Ta'ala. Bagaimana kalau langsung? Bisa hancur. Wajah Nabi Musa terkena cahaya tersebut yang ada di pohon. Itu bukan Allah. Allah ciptakan itu pohon. Allah ciptakan itu cahaya. Di surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi juzad. Al-juzaza ka'annaha kaukabun durri yukadu min syajaratin mubarakatin zaituniyatin la syarqiyatin wala garbiyah. Surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Baca tafsirnya biar paham. Jangan hanya teks-teks saja. Allah cahaya langit dan bumi. Itu teks. Allah nurus samawati wal ard. Kalau kita artikan secara tekstual, Allah cahaya
langit dan bumi. Berarti Allah cahaya. Cahaya makhluk. Malaikat juga cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marijim min nar, dan diciptakan bangsa jin dari kobaran api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, kata Nabi, dan diciptakan Nabi Adam sebagaimana yang telah aku jelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Terus penafsiran yang benar apa? Maka ulama tafsir mereka menjelaskan, bukan Allah itu cahaya. Kalau cahaya makhluk, tapi Allah munawwir samawati wal ard. Allah adalah zat yang maha kuat, yang maha kuasa, yang menciptakan cahaya sehingga cahaya itu menerangi langit dan bumi. Itu artinya, bukan Allah cahaya. Paham ya? Itu. Jadi tidak mudah memahami teks di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, Nabi Musa ketika melihat cahaya tersebut yang ada di pohon, itu bukan Allah. Itu cahaya yang Allah ciptakan. Itu ibaratnya apa? Semacam terminal yang menyambungkan Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah. Wasilah, perantara. Dan cahaya itu pun yang Allah ciptakan, ketika Nabi Musa memandang, cahaya itu menerangi wajah Nabi Musa. Akhirnya cahaya itu menempel di wajahnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika turun, ada orang yang melihat wajah Nabi Musa, langsung matanya buta. Karena begitu terang cahaya di wajah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pakai kain cadar, menjelang sampai wafatnya beliau pakai cadar untuk menutup cahaya di wajah. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitabnya Nuruz Zalam, atau dalam tafsirnya namanya Tafsir Munir, seorang ulama Indonesia asal Banten yang menjadi mufti pada waktu itu di kota Makkah Al-Mukarramah. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantini, seorang ulama yang alim, produktif. Banyak karya-karya yang beliau tuangkan di dalam kitab-kitab beliau.